Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizq, karangan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita masih membahas mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan urusan rizki. Sudah 5 ayat yang disampaikan dalam kitab ini. Sekarang ayat yang kelima yang terkait dengan rizki. Berulang-ulang Allah menegaskan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang rizki, tentang jaminan rizki. Kenapa kok jaminan rizki, tentang rizki ini diulang-ulang terus dalam Al-Quran? Karena lamma alima kasratat tirabin nufusi fi sa'nir rizki, karena banyaknya kegelisahan jiwa di dalam urusan rizki. Jiwa manusia ini itu lebih sering galau gerisah kalau urusan rizki. Maka lamma takarrorat urudu awaridihi alal kulubi, seiring berulang-ulangnya datangnya rintangan-rintangan atas hati. Berapa banyak ini, berapa sering hati kita ini gelisah, berulang-ulang gelisah karena soal rezeki, soal ya dana. Karena berulang-ulang terus ini kita ini, jiwa kita ini urusan rezeki, maka Allah juga berulang-ulang menegaskan soal rizki. Kama tukarrarul hujjatu iza alimta anna subhata mustamkinatun fi nafsi khosmika. Sebagaimana dalil, hujjah, argumen diulang-ulang terus kalau kamu mengetahui masih ada keraguan yang ada di diri lawan bicara. Kita lagi ngomong nih sama orang, kita lihat ini orang ini masih ragu nih sama omongan kita, kan diulang lagi nih, diulang terus, masih kita omongin masih belum ngeh juga, belum yakin juga, diulang lagi. Itu yang dilakukan oleh Allah terhadap kita manusia, karena tahu Allah ini, kita ini urusan rezeki ini nggak bisa dikasih 1 dalil 2 dalil tuh nggak bisa. Padahal ada puluhan, ada ratusan dalil, ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan rezeki. Itu menunjukkan manusia perlu diulang-ulang soal rezeki. Kenapa? Karena kebanyakan kegelisahan manusia terkait dengan urusan rezeki. Misalnya nih, kita lagi ada urusan rezeki, terus kemudian ada urusan sama anak. Anak ternyata nilainya jelek semua, terus kita lagi kagak punya uang, saldo lagi tipis banget. Yang mana yang menggelisahkan kita? Nilai anak yang jelek atau kita yang kagak punya duit? Gitu ya, yang mana tuh? Ini kan ada duit. Anak nilainya jelek banget nih, anak kita nih, anak nilainya jelek banget di sekolah, tapi kita juga lagi kagak punya duit. Mana yang paling gelisah buat kita itu kan? Itu padahal terkait dengan anak. Maka yang paling banyak kegelisahannya terhadap jiwa kita adalah urusan rezeki. Itulah kemudian diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada ayat innallaha huwa ar-razzaq, sesungguhnya Allah
hanyalah Allah yang memberikan rizki. Ayat yang lain mengatakan Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah jugalah yang memberikan rizki terhadap kalian. Nahnu narzukuka, kami Allah lah yang memberikan rizki kepadamu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya ada ditanggung oleh Allah. Amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang mampu menahan, siapakah yang mampu memberikan rizki kepada kalian jika Allah menahan rizkinya? Banyak sekali ayat-ayat ini yang terkait dengan urusan rizki. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ayat yang kelima dalam kitab ini, yaitu surah Az-Zariyat ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'aduna fawa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Wa fis samai, dan di langit, rizqukum, ada rizki kalian semua, wa ma tu'aduna, dan sesuatu yang kalian sudah dijanjikan. Fawa rabbis samai wal ardi, demi Tuhannya langit dan demi Tuhannya bumi. Innahu lahaqqun mislama annakum tantikun, sesungguhnya rizki kalian itu niscaya sudah pasti ada seperti apa yang kalian ucapkan. Ini surah Az-Zariyat ayat 22 dan 23, 22 dan 23. Dari ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Athaillah. Dari ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Athaillah. Yang pertama, seakan-akan Allah mengucapkan kepada kita, lam yakun yajibu lalaina an nubayyina lakum mahalla rizqikum. Tidak wajib bagi kami untuk menjelaskan pada kalian tempat rezeki kalian. Lakum indana rizqun wasilhu lakum iza jaa waktuhu wa laisa alaina bayanuh. Untuk kalian sudah ada rizki dari kami yang akan kami sampaikan kepada kalian jika sudah datang pada waktunya. Yang pertama, Ibnu Athaillah mengatakan ayat ini menyatakan bahwa Allah memberikan informasi kepada kita di mana tempat rezeki kita itu di mana. Wa fis samai rizqukum, di langit ada rezeki kalian. Jadi kata Ibnu Athaillah, Allah sudah ngasih tahu nih kepada kita, engkau ini punya rezeki, rezeki kalian ini ada di langit. Nanti terkait dengan langit, jelas saja bukan cuma langit secara fisik nih yang ada di sini, tapi langit itu adalah sesuatu yang sifatnya tinggi. Nanti akan dibahas. Nah, kemudian liyakuna zalika ablagu fi siqatin nafsi bihi. Faedahnya agar lebih sampai kepada kita kepercayaan diri kita terhadap rezeki. Sudah Allah kasih tahu, yang pertama kata Ibnu Athaillah, sudah Allah kasih tahu tempat rezekimu itu bukan di bumi. Tempat rezekimu itu ada di langit. Di bumi mah engkau cuma nyari saja. Tapi yang menentukan, yang menurunkan rezekimu itu bukan bumi, tapi yang ada di langit. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, ayat ini yudminu bitabyinil mahalli raf'u himamil khalqi anil khalqi. Ayat ini menjamin dengan menjelaskan tempatnya itu, tempat rezeki itu, menghilangkan kecemasan makhluk dari makhluk. Wa alla yatlubuhu illa minal malakil haqqi, agar makhluk tidak meminta rezeki kecuali dari Allah yang maha benar. Wazalika, karena demikian itu, iza waqa'a biqalbika tama'un fi makhlukin aw khawalatun ala sababin, maka saat itu jatuh di hatimu sebuah toma, pengharapan yang berlebih terhadap makhluk dan bergantung terhadap sebab. Manusia tidak boleh bergantung kepada makhluk. Manusia tidak boleh bergantung kepada sebab. Rezeki ini mana? Tuh rezeki saya itu ada di sana. Tuh dia itu yang nanti akan ngasih saya rezeki. Nggak boleh bergantung kepada makhluk.
Maka kemudian Allah sampaikan di sini, wafis sama'i rizqikum, wafis sama'i rizqikum. Di langit itu ada rezeki kalian, bukan pada makhluk. Bukan di makhluk rezekinya, tapi rezeki kalian ini ada di langit. Langit ini simbol dari Maha Kuasa, Maha Tinggi, yaitu Allah. Makanya kan kalau kita berdoa ya seperti ini, angkat tangannya. Bahkan kalau saking husuknya pengen berdoa, pengen dikabulin, sampai nengok-nengok ke atas kan. Apakah berarti Allah ada di atas? Kan enggak. Itu mah simbol saja. Itu mah simbol kemahatinggian Allah. Kalau kita pengen doa yang biasa, doanya begini tangannya. Tapi kalau pengen daf'il bala, nolak bala, gimana tangannya? Dibalikin begini. Kalau begini namanya meminta, menadah. Kalau begini nolak gitu loh. Nolak dan nerima dari mana? Dari langit. Dari langit. Makanya doanya begini. Kalau nolak begini gitu loh. Tapi bukan berarti langit yang ada di sini nih, gitu. Bukan berarti yang langit ada di sini. Simbol dari kemahakuasaan Allah. Nah, tidak boleh kalian ini mengharapkan mencari rezeki itu bergantung kepada makhluk. Inilah yang Allah firmankan tadi, wa fis sama'i rizqukum. Seakan-akan Allah berfirman, ya hazal muttali'u lirizki minal makhluk ad-dhaif al-ajiz fil ardi. Wahai orang yang meminta rizki dari makhluk yang lemah di dalam bumi, laisa rizquka indahu, rizkimu itu bukan ada di sana. Innama rizquka indi, rizkimu itu ada di sisiku. Wa ana al-malikul qadir, aku adalah zat yang maha kuasa, maha raja dan maha kuasa. Seakan-akan Allah berfirman seperti itu kepada kita semua. Rizkimu itu bukan ada di sana, rizkimu itu ada di sisi aku. Diriwayatkan, lamma sami'a ba'dul a'rabi, tatkala mendengar orang Arabi, orang Badui, ketika orang Badui ini mendengar ayat ini, nahhara naqatahu faron ilallah, maka dia langsung buru-buru menyembelih ontaknya, kemudian lari kepada Allah. Yaqulu, sambil berkata, orang Badui ini nyembelih onta, langsung kemudian lari, lalu kemudian bilang, subhanallah, maha suci Allah, rizki fis samai wa anna atlubuhu fil ardi, rizkiku ada di langit, kenapa aku nyarinya di bumi. Ini orang Badui ini saat mendengar ayat ini, maka itulah yang kemudian diucapkan, fakun maka jadilah kamu, fakun maka jadilah kalian semua samawiyan alawiyan, orang yang orientasinya langit, orang yang orientasinya tinggi, wala takun safaliyan ardian, dan kamu jangan menjadi orang yang orientasinya, tujuannya, arahnya adalah bawah dan bumi. Orientasi kita jangan di bumi, orientasi kita harus samawiyan, aliyan, langit dan tinggi. Kalau bahasa gampangnya begini, orientasinya jangan cuma fid dunya hasanah, tapi orientasinya juga harus wafil akhirati. Dalam sebuah syair dikatakan, fakun rojulan jismahu fissara wahamatu himmati fissuraya, jadilah kamu orang, jasadmu ada di bumi, tapi cita-citamu tinggi di bintang Suraya. Kita memang ada di bumi ini, tapi jangan ta'allukan diri kita dan hati kita, cita-cita kita di bumi. Jadilah kita, kalau bahasa lain ini, kita memang makhluk bumi, tapi hati kita ada di langit. Apa maksudnya? Orientasinya jangan cuma orientasi dunia, orientasinya harus orientasi akhirat. Harus dua ronde, nggak boleh fid dunia doang hasanah, tapi harus wafil akhirati hasanah. Qala Syekhuna Abul Abbas Al-Mursi, berkatalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi, wallahi demi Allah, ma ra'aitul izzah, aku tidak pernah melihat kemuliaan illa kecuali fi raf'il himmati anil khalqi, kecuali di dalam menghilangkan pengharapan dari makhluk.
Tidak bisa dia menjadi orang yang mulia kalau dia masih ngekor, masih masih menengadah, masih menjilat, dalam bahasa kasar menjilat kepada makhluk. Tidak bisa dia menjadi orang yang mulia kalau masih bersandar kepada makhluk. Dalam syair dikatakan, takul salil ma'rufa Yahya bin A'sam, fakultu salihi robba Yahya bin A'sama. Nafsu berkata, mintalah kebaikan kepada Yahya bin A'sam. Minta lo proyek sama dia, minta lo ini sama dia, minta lo uang sama dia, minta lo urusan sama dia. Nafsu bilang seperti itu. Lo minta butuh ini, lo minta sama si Yahya bin A'sam, minta sama Yahya bin A'sam. Fakultu, maka aku katakan kepada nafsu, salihi robba Yahya bin A'sam. Tidak, mintalah kamu kepada Tuhannya Yahya bin A'sam. Jadi dialektikanya begitu loh. Misalnya begini, Anda punya urusan sama Syekh Miri misalnya. Syekh Miri ini kagak turun-turun juga nih dananya nih gitu kan misalnya. Jangan minta langsung sama dia, minta sama Tuhannya. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan Syekh Miri, bukain hatinya agar dia bisa begini. Minta sama Tuhannya orang yang kita tuju. Nah itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh, ayat ini yang kedua kata Ibnu Athaillah, ayat ini yang kedua menafsirkan bahwa tidak boleh kita bergantung meminta kepada makhluk. Allah juga berfirman, alaisallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah sudah mencukupi terhadap hamba-hambanya Allah. Yang ketiga kata Ibnu Athaillah, ayat ini wafis sama irizkukum. Ayat ini mengandung tatminun lil ibad wa i'lamun lahum, menenangkan kepada hamba sekaligus memberitahu kepada hamba, anna rizqakum katabnahu indana wa asbatnahu fi kitabina. Rizki kalian itu sudah kami tetapkan di Lauhil Mahfud dan sudah kami catat di buku kami di Lauhil Mahfud. Kita ini rizkinya sudah ditetapin di Lauhil Mahfud itu. Yang sudah saya sering sampaikan ketika dalam sebuah hadis dikatakan ketika kita 4 bulan sudah ditetapkan ajalnya, rizkinya, apalagi perbuatannya, terus kebaikannya atau keburukan, udah ditetepin semuanya nih. Rizki kita sudah ada. Wafis sama irizkukum, di langit, maksudnya di Lauhil Mahfud, rizki kalian itu udah dicatat. Engkau mau kerja kayak apapun juga nggak bisa nambah, mau tidak bisa ngurangin juga. Sudah tercatat semuanya, sudah tercatat. Itulah yang kemudian membuat, yang diharapkan membuat manusia menjadi tenang. Apa itu yang juga kita pernah bahas di sini? Urusan kita mah urusan kerja. Sudah, kerja saja yang benar, kerja saja yang tulus, kerja saja yang jujur. Nanti hasilnya semuanya sesuai dengan ketetapannya Allah. Yang keempat kata Ibnu Athaillah, ayat ini mengandung tafsir rizqukum fis sama, itu di langit ada rizki kalian itu, wa huwa al-ma'u. Yang keempat, maksud daripada rizki kalian itu ada di langit, rizki kalian itu ada di langit, itu adalah air, al-ma'. Sebagaimana Allah firmankan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Semua kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Allah firmankan, semua sesuatu kami jadikan hidup dari air. Kita kan dari air juga nih, kita kan dari air juga. Tumbuhan dari air, binatang dari air, semuanya juga dari air. Nah, kata Ibnu Athaillah, wa fis sama'i rizqukum, tadi di langit ada rezeki kalian berupa air. Asyai'u allazi minhu aslu rizqikum wa li annal ma'a fi nafsihi rizqukum. Sesuatu yang dari airlah asal dari rezeki kalian.
karena air adalah sebuah rizki yang nyata. Yumkinu ayyakuna muradul haqqi bihazil ayat ta'jizal ibad an da'watil qudratil alal asbab. Ayat ini menerangkan kepada kita lemahnya manusia dari klaim kemampuan atas asbab. Manusia ini nggak punya klaim, manusia ini nggak punya klaim, nggak punya hak untuk mengatakan, nih rezeki ini dari saya bisa menghasilkan ini, saya ini bisa menghasilkan ini. Kalau saya nggak kerja mah, saya bisa begini karena saya kerja, saya begini karena saya usaha, saya begini karena saya melakukan ini. Nggak punya klaim manusia itu terhadap itu, tidak punya klaim. Kenapa nggak punya klaim? Li'anna Allah Ta'ala law amsakal ma'a anil ardi la ta'tulu sababa kulli zi sababin min harisin wa tajirin wa khaitin wa katibin wa ghairi zalik. Kenapa manusia nggak punya klaim untuk mengatakan saya ini punya rezeki karena saya kerja, saya karena saya ngejahit, karena saya jadi orang kantoran. Tidak punya klaim terhadap itu. Kenapa? Seandainya Allah hentikan, Allah simpan air tidak turun di bumi, Allah tahan air tidak ada di bumi, semua sebab menjadi batal. Semua sebab menjadi batal. Coba kita pegawai mengaku saya kaya raya karena saya pegawai, gaji saya mah 30 juta. Kalau saya nggak jadi pegawai, saya nggak bisa kerja kayak begini. Di stop air dari langit sama Allah, bisa kerja dia. Saya begini karena saya punya sawah banyak, kebun saya banyak, gitu ya. Semua penghasilan dari kebun saya, dari sawah saya. Di stop saja air itu sama Allah. Di stop saja air itu sama Allah. Apa bisa dia? Gak bisa itu. Cukup di stop saja sama Allah itu. Cukup di stop saja sama Allah, maka selesailah semua asbab. Maka tadi manusia tidak punya klaim, tidak bisa mengatakan saya begini karena saya kerja, saya begini karena saya usaha begini. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Karena asbab, manusia tidak punya asbab. Semua kembali kepada Allah. Ka'annahu yaqulu, seakan-akan Allah berfirman, laisat asbabukum hiya ar-raziqatu lakum. Bukanlah sebab-sebab kalian itu yang memberikan rizki kepada kalian. Kamu kerja, bukan kerjamu yang kamu membuat dapat rezeki itu. Kamu nyangkul di sawah, bukan nyangkul sawahmu itu yang memberikan rezeki kepadamu. Kamu punya kontrakan, punya kebun, bukan itu yang memberikan rezeki kepadamu, itu bukan. Walakin anna ar-raziqu lakum, akan tetapi akulah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wa biyadayya taisiru asbabikum, di kekuasaankulah semua sebab menjadi mudah. Semua sebab menjadi mudah. Kita nyocok tanam, dikasih kemudahan sama Allah, air dikasih banyak. Kemudian kita kerja di kantor, dikasih kemudahan sama Allah, jalanannya dibuat enak, tempatnya dibuat enak. Semua sebab yang kita punya lantaran sudah dimudahkan oleh Allah. Li'anni annal munzilu lakum ma bihi kanat asbabukum wa tammat aksabukum. Karena akulah yang menurunkan kepada kalian semua sesuatu yang dengan itu sebab-sebab kalian menjadi sempurna. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan angin, Allah yang menurunkan cahaya, Allah yang menurunkan panas, Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang menerbitkan bulan. Coba seminggu aja matahari nggak terbit di sini, coba nggak berantakan ekonomi semua ini. Orang virus COVID yang nggak kelihatan aja itu membuat berantakan ekonomi sedunia itu. Padahal COVID-nya tidak terlihat. Seminggu aja Allah tahan hujan, Allah tahan matahari di Jakarta, bubar ekonomi Indonesia ini. Jakarta ini bubar itu. Allah memudahkan kepada kita semua
agar asbab-asbab itu menjadi mudah. Dah, itu yang keempat, bahwa wa fi rizqikum wa fis sama'i rizqikum. Di langit ada rezeki kalian. Maksudnya adalah air. Yang kelima, tafsir dari ayat ini. Az-Zariyat ayat 22 dan ayat 23. Wa fi rizqikum wa fis sama'i rizqukum. Ka'annallaha ta'ala yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kama la sakka indakum anna indana ma tu'adun, sebagaimana kalian tidak ragu lagi di sisi kalian bahwasanya di sisi kami Allah ada sesuatu yang dijanjikan kepada kalian. Kazalika la yakun indakum sakun fi anna indana ma turzakun, maka demikian itulah jangan ada keraguan di antara kalian bahwa di sisi kamilah sesuatu yang bisa membuat engkau mendapatkan rizki. Kita percaya nggak ada Allah? Kan percaya. Kita percaya nggak Allah menjanjikan surga dan menjanjikan neraka? Percaya nggak? Percaya. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin kehidupan yang baik. Percaya nggak? Percaya. Itu kan janji-janji Allah itu. Kalau engkau percaya Allah itu menjanjikan seperti itu, maka percaya juga lah terhadap apa yang Allah janjikan urusan rizki. Wa kama annakum anistijali ma wa'adna qabla waqti ajizun, sebagaimana kalian juga tidak bisa menyegerakan, menyepatkan, membikin cepat, mensegerakan sesuatu yang kami sudah janjikan sebelum waktunya. Kazalika antum ajizuna anistajilu rizqan ajallatahu wa waqtahu, begitupun kalian tidak mampu untuk mempercepat datangnya rizki sebelum waktunya. Kematian bisa nggak dipercepat? Bisa nggak diperlambat? Kan nggak bisa. Kematian tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kehidupan orang lahir tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Pun juga begitu rizki juga begitu. Engkau tidak bisa mempercepat datangnya rizki yang itu belum pada waktunya. Maka kalau ada orang yang kemudian orang ini ngotot minta dipercepat rezekinya dengan cara yang tidak benar, ngambil tuyul, ngambil babi ngepet, mencuri, korupsi, apalagi segala macam itu, maka dia akan dipercepat jugalah umurnya, akan dipercepat jugalah siksaannya, akan dipercepat jugalah kehidupannya, dipercepat juga, dipaksa. Kalau dipaksa untuk dipercepat, maka Allah juga percepat atas hukuman dia. Falizalika, maka karena inilah qalatil malaikatu, malaikat berkata, hina sami'at hazil ayatu, ketika mendengar ayat ini, malaikat lalu berkata, halaka banu Adam, hancurlah, celakalah anak Adam, agdobul jalila hatta aksama, yang membikin Allah menjadi murka sampai Allah bersumpah. Kan Allah bersumpah di sini, fawa rabbis samai wal ardi, demi langit dan demi Tuhan langit dan demi bumi, innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Kan Allah bersumpah di sini. Fawa rabbis samai wal ardi, sumpah. Kata malaikat, celakalah manusia ini. Allah sampai bersumpah, saking enggak percayanya manusia itu. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka juga berkata, hina sami'a hazil ayat, tatkala mendengar ayat ini, para malaikat yang lain berkata, subhanallah, maha suci Allah, man al jamal karima ilal qasam, siapa yang membikin Allah sampai akhirnya Allah bersumpah segala. Kayak kita, kalau kita lagi ngomong sama orang, kemudian orang ini terlihat tidak percaya sama kita, akhirnya kan kita sumpah nih, no saya punya jambu no di belakang. Terus yang kita ajak ngomong, ah masa ada no jambu di belakang, terus masih kagak percaya juga.
demi Allah dan demi Allah, ada di sana. Berarti sumpah itu apa itu? Keluar itu. Sumpah itu keluar saat manusia, sumpahnya Allah ini keluar saat manusia ini udah nggak percaya sama Allah itu. Saat kita udah nggak percaya, sampai Allah ini bersumpah coba. Ya kayak kita ngomong sama orang dah. Tadi gue habis dapat proyek di sana, bohong, bener tuh, bohong bohong. Berapa kali dia nggak percaya kan sumpah demi Allah dan demi Rasul gitu. Bahkan belum apa-apa aja udah demi Allah kita, demi Allah, demi Allah. Kenapa? Karena yang diajak ngomong masih ragu. Coba yang diajak ngomong ini masih udah langsung percaya, apa perlu sumpah? Kan enggak. Nah, Allah sampai bersumpah seperti ini karena Allah tahu ini. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman kita bahkan Allah udah banyak banget bikin janji kepada kita terkait dengan rezeki, tapi kitanya masih belum percaya. Padahal udah dibilang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la ya. Kan janji ini kan janji. Barang siapa yang nyetor takwa kepada Allah, engkau setorlah takwa kepada Allah, maka engkau akan diberikan solusi terhadap seluruh urusan-urusanmu, dan rezekimu akan dikirim dari arah-arah yang tidak diduga. Apa itu janji Allah? Kalau kita setor apa? Setor takwa. Apa itu takwa itu? Ya takwa kan seperti yang sering kita dengar dalam khotib-khotib. Pokoknya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Udah lakuin yang Allah larang, lakuin yang Allah perintahkan, jauhin yang Allah larang. Istiqomah aja di dua hal ini nih. Yang Allah perintahin lakuin, yang Allah larang jauhin. Ini setor kayak begini, semua urusanmu, urusan kita dikasih solusinya, dikasih jalan keluar. Ada masalah, nih jalan keluarnya dikasih sama Allah. Ada urusan ini, nih jalan keluarnya. Rizkinya dikirim dari arah-arah yang tidak diduga. Yang sering saya sampaikan, kalau Anda jadi pegawai setiap tanggal 5 gajian, maka gajinya tanggal 5 itu namanya rizki min haitsu yahtasib. Rizki yang sudah diduga itu tanggal 5 gajian, itu mah rizki yang sudah diduga. Yang dikasih sama Allah ini rizki yang tidak diduga. Setor apa itu? Setor apa? Takwa. Jadi kalau ada urusan, ada masalah, jangan lari dari Allah. Masuk ke masjid, masuk ke musola, setor takwa terus di situ. Sehari, 2 hari, 3, terus saja begitu tuh. Pasti itu, pasti ada jalan keluarnya. Tapi kita ini, kalau lagi pusing, lebih betah di masjid apa di warung kopi kita coba. Ya kalau punya uang dikit, ya jalan-jalan ke puncak lah, nongkrong. Kenapa? Pusing banget pala gua. Larinya ke sana itu, larinya itu. Ya di sana mungkin nggak maksiat. Tapi maksudnya setor saja takwa sudah. Setor takwa. Ada masalah, wudu, sholat, zikir yang banyak. Punya masalah, wudu, sholat, baca Quran, baca istighfar, zikir, terus yang banyak tuh. Setor kayak begitu, setor. Allah akan kasih jalan keluarnya. Kita kan enggak ini, udah lagi namanya juga pusing. Wudu aja malas banget, lagi pusing. Ayo sholat, wudu aja malas banget. Padahal lagi pusing justru harus mendekat kepada Allah. Wasakku fir rizki sakun fir razik. Ragu terhadap rizki adalah ragu terhadap zat yang memberikan rizki, yaitu Allah. Hatta kana ba'duhum yanbusul maqabira summa taba. Ada cerita, ada orang yang kerjaannya membongkar kuburan, kemudian dia tobat pada suatu hari. Kerjaannya ini ngambilin, bongkar kuburan. Kuburan itu ada harta-hartanya zaman dulu, mungkin dia diambil, dibongkar. Sampai kemudian dia tobat. Kenapa dia tobat? Dia tobat itu sebelumnya dia bilang gini, faqala li ba'dil arifin. Dia berkata kepada orang arif, waliullah di zamannya. Dia ngadu, nabastu alfa qabrin
fawajadtu kullahum muhawwilatan wujuhuhum anil kiblat. Aku sudah menggali 1000 kuburan. Aku sudah membongkar 1000 kuburan. Aku temui semua dari 1000 kuburan itu wajahnya berpaling dari kiblat. Dari 1000 yang aku bongkar kuburannya, 1000 itu wajahnya yang tadinya dihadapkan ke kiblat berpaling membelakangi kiblat. Faqala arifu zalikaz zaman, maka berkatalah waliullah yang tadi dia temui, innama huwila wujuhuhum anil kiblah tuhmatar rizki. Wajah mereka dipindahkan, dipalingkan dari kiblat karena mereka meragukan soal rizki. Nauzubillah min dzalik. Kata orang arif, kenapa kok mereka itu dipalingkan rezekinya? Karena dipalingkan wajahnya, karena mereka meragukan soal rezeki. Sampai segitunya. Karena tadi ragu terhadap rezeki sama saja ragu terhadap zat yang memberikan rizki. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyain? Masih ada 5 menit. Ya. Assalamualaikum. Mengatur hati dan jiwa biar supaya yang di depan mata kita cuma Allah, kerja, dagang, usaha, ceramah, cuma yang depan kita cuma Allah. Kira-kira latihannya dari step terendah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, polanya banyak ya. Polanya sangat banyak. Bagaimana caranya mengatur hati, mengatur pikiran agar kita tidak terpaku, tidak bergantung kepada manusia. Kerja mah kerja aja. Nanti urusan rezeki sehari cuma dapat 10 piring, ya alhamdulillah. Sehari ternyata dapat 50 piring dagang, ya alhamdulillah. Nggak ngurangin apa-apa dalam hati kita. Gimana ngatur kayak begini nih, gimana? Ini banyak banget caranya memang. Ulama-ulama bikin cara banyak banget. Tapi yang umum, cara yang umum nih, pertama, tidak bisa kita jalan sendirian urusan begitu kalau tidak dikawal sama seorang guru, nggak bisa. Jalan menuju kepada Allah, ngatur urusan hati ini tidak dikawal dengan seorang yang bisa kita jadikan guru, sulit. Kenapa? Karena kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Sudahkah kita berhasil? Apakah kita masih gagal? Nggak bisa. Maka cara yang paling umum yang pertama adalah kita merapat, kita pilih seseorang yang kita bisa jadikan guru. Maka kemudian orang itu, guru itu yang kita mohonkan untuk bisa ngawasin kita, yang bisa ngembimbing kita, yang bisa ngarahin kita. Karena baginda Nabi juga dibimbing sama Jibril. Ketika Nabi ini sudah agak goyang, misalnya Nabi ini melakukan manusiawinya keluar, Nabi ini manusiawinya keluar, langsung ditegur sama Jibril, langsung diingatin sama Jibril, diingatin semua. Nabi kan pernah kecewa dengan Aisyah karena termakan hoaxnya ketika ada hadis ifki itu kan, hadis tentang fitnah itu. Kemudian dibilangin itu harus ada yang membimbing. Yang mana nih hati kita nih? Kita mau seperti apa? Yang kedua, kalau kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan rizki kepada kita, berarti kita harus banyak-banyak ingat nyebut Allah itu. Bagaimana mungkin kita ini bisa ingat kepada Allah kalau kita jarang ingat kepada Allah?
Bagaimana mungkin kita ini bisa punya hati, pokoknya saya kerja saja, nanti urusan ini urusan Allah, hasilnya semua terserah Allah. Nggak mungkin kita ini punya keyakinan kayak begini kalau kita tidak dekat, tidak selalu nyebut-nyebut nama Allah. Nggak keinget Allah itu, nggak keinget. Karena lantaran kita ini, mayoritas kita ini, kalau lagi ada masalah, pertama kali itu nggak inget dulu sama Allah, nggak inget dulu itu. Nanti kalau udah mentok kesana kemari kagak bisa, baru itu terakhir itu. Jadi bagaimana mungkin kita mau dapat rezeki mau dapat lagi urusan, itu Allah itu kadang-kadang belakangan datangnya itu tuh. Kenapa? Karena setiap hari, setiap detik, setiap hitungan jantung kita, setiap detakan jantung kita, Allahnya ini jarang ada di sini. Allah tidak menempati rumahnya yang ada di dalam hati kita. Sehingga kalau lagi ada apa-apa, Allahnya ini hilang dulu ini. Nanti keinget-inget, nanti baru keinget gitu loh. Tapi kalau Allahnya ada selalu dengan kita, kalau Allahnya selalu ada dalam diri kita, kita selalu menyebut-nyebut namanya, ingat-ingat zatnya, maka dalam urusan apapun saja, termasuk urusan soal ini nih, nata hati, biar tidak tergantung sama manusia, melihat rezeki itu ada dari Allah, itu dengan sendirinya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada Dia. Coba sekarang begini, dalam diri kita ini kan ada anak nih, ya kan, dalam hati kita ini ada anak. Anda jalan, dari tengah jalan ada mainan, yang Anda ingat pertama istri apa anak? Ketika lihat sosok mainan itu, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda ingat sekarang? Apa yang Anda ingat? Yang Anda ingat adalah anak. Ketika lagi ada sesuatu yang enak, sesuatu yang baik, yang Anda ingat adalah anak. Kenapa? Karena yang memenuhi hati dan pikiran kita adalah anak gitu lah. Sampai kemudian kita ketika lagi nggak punya duit, lagi terdesak, yang kita pikirin anak. Aduh, ini nanti kagak punya uang ya, nanti anak di rumah udah pada nunggu, bagaimana caranya? Karena anak yang menjadi pikiran kita, maka kemudian kita mencuri, ngerampok, korupsi, nipu, nyolong, demi agar anak kita bisa terpenuhi itu. Itu yang dikatakan anak kalian, harta anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Dalam Quran kata gitu. Fitnah bisa menjadi ujian kepada kalian. Kenapa? Karena dalam hati kita ini adanya anak, lalu kemudian kita terdesak, kita mikirinnya anak, di depan kita ada peluang untuk melakukan maksiat, melakukan keburukan, kita lawan itu keburukan itu demi kebutuhan anak. Tapi kalau dalam diri kita ini ada Allah, berani nggak kita melakukan keburukan kayak gitu? Berani nggak keburukan? Nggak berani keburukan. Kenapa nggak berani? Karena kita ingatnya sama Allah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita ini terus menerus ingat sama Allah? Kalau menurut saya, pertama, cari seorang guru kita ini. Minimal kalau emang Anda belum punya guru, minimal orang yang bisa sama-sama dengan Anda ke satu tujuan yang sama. Orang yang bisa nenangin Anda, orang yang bisa berbagi sharing kepada Anda, minimal banget. Kalau Anda tidak bisa belum menemukan guru. Kalau sudah menemukan guru seperti itu, nanti akan dibimbing. Biar di dalam hatinya terus ada namanya. Kapanpun, dimanapun, selalu ada namanya. Sehingga ketika kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, yang kita ingat adalah namanya. Itulah yang membuat kita menjadi terkontrol. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Tidak dapat rezeki banyak, tetap saja bahagia, tetap saja ikhlas, ceria. Kalau orang sudah seperti ini, orang yang mukanya pasti berseri-seri. Ini yang saya bilang tuh, mukanya jarang bete, mukanya enak dilihat, berseri-seri. Kenapa? Karena hatinya menjadi tenang. Tapi kalau orang ini sumpek mulu hatinya, mukanya kelihatan banget, Kan sering saya bilang, Anda bisa ngenalin nggak orang punya duit sama orang agak punya duit? Anda bisa bedain nggak mukanya? Karena apa? Karena urusan hati. Nah, hatinya yang kemudian kita benahi. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa sampai kepada tahap itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhumma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wa min ar-risyari wa min ahli al-jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.